Cinta itu kebebasan. Cinta itu gratis. Cinta itu indah ketika kamu terbangun dan bebas dari hal-hal yang mencegahmu memainkan peran. Kadang-kadang yang paling kamu butuhkan adalah keberanian dan tekad untuk menerobos dengan segala hal yang menahanmu untuk mendapatkan tempat yang kamu inginkan. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Happy Valentine Day. Pada hari Valentine Day ini, saya hendak mengangkat sebuah kisah tulisan seseorang yang bernuansa cinta ayah dan ibu pada anak. Namun terkadang cinta seperti itu tidak dapat dirasakan di awal, tidak dapat dialami di saat cinta itu diberikan dengan cara yang unik. Tetapi kemudian setelah semua cinta itu berbentuk dalam sebuah penerimaan, sebuah pengakuan, barulah cinta ayah dan ibu disadari betapa pentingnya, betapa kuatnya, dan betapa luhurnya. Saya mohon izin kepada penulis kisah ini, semoga kisah ini terus hidup di dalam diri setiap anak, dalam diri setiap kita, karena bentuk cinta dari orang tua sangatlah luhur, unik, mungkin menyebalkan, tetapi dia berbuah manis. Selamat mendengarkan kisah ini dan selamat mengikuti. Ada seorang anak tidak suka tinggal di rumah karena ayah ibunya selalu ngomel. Ia tak suka bila ayahnya mengomelinya untuk hal-hal kecil ini. Nak, kalau keluar kamar, matikan kipas anginnya, matikan TV, jangan biarkan hidup tapi tak ada yang menonton. Simpan pena yang jatuh ke kolong di tempatnya. Tiap hari dia harus taat pada hal-hal ini sejak kecil saat bersama keluarga di rumah. Maka tibalah hari ini saat dia menerima panggilan untuk wawancara kerja. Dalam hati dia berkata, begitu mendapat pekerjaan, saya akan sewa rumah sendiri. Tak akan ada lagi omelan ibu, ayah. Begitu pikirnya. Ketika hendak pergi untuk interview, ayahnya berpesan, "Nak, jawablah pertanyaan yang diajukan tanpa ragu-ragu. Bahkan jika engkau tidak tahu jawabannya, katakan sejujurnya dengan percaya diri." Ayahnya memberinya uang lebih banyak dari ongkos yang dibutuhkan untuk menghadiri wawancara. Setiba di pusat wawancara, diperhatikannya bahwa tidak ada penjaga keamanan di gerbang. Meskipun pintunya terbuka, gerendelnya menonjol keluar dan bisa membuat yang lewat pintu itu menabrak atau bajunya tersangkut gerendel. Dia geser gerendel ke posisi yang benar, menutup pintu, dan masuk menuju kantor.
Di kedua sisi jalan, dia lihat tanaman bunga yang indah. Tapi ada air mengalir dari selang dan tak ada seorang pun di sekitar situ. Air meluap ke jalan setapak. Diangkatnya selang dan diletakkannya di dekat salah satu tanaman dan melanjutkan kembali langkahnya. Tak ada seorang pun di area resepsionis. Namun ada petunjuk bahwa wawancara di lantai 2. Dia perlahan menaiki tangga. Lampu yang dinyalakan semalam masih menyala, padahal sudah pukul 10 pagi. Peringatan ayahnya terngiang di telinganya. Mengapa kamu meninggalkan ruang tanpa mematikan lampu? Dia merasa agak jengkel oleh pikiran itu. Namun dia tetap mencari saklar dan mematikan lampu. Di lantai atas di aula besar, dia lihat banyak calon duduk menunggu giliran. Melihat banyaknya pelamar, dia bertanya-tanya, apakah masih ada peluang baginya untuk diterima? Dia pun menuju aula dengan sedikit gentar dan menginjak karpet dekat pintu bertuliskan "Selamat datang". Diperhatikannya bahwa karpet itu terbalik. Spontan saja dia betulkan, walau dengan sedikit kesal. Dilihatnya di beberapa baris di depan, banyak yang menunggu giliran, sedangkan barisan belakang kosong. Terdengar suara kipas angin. Dimatikannya kipas yang tidak dimanfaatkan dan duduk di salah satu kursi yang kosong. Banyak pria memasuki ruang wawancara dan segera pergi dari pintu lain. Sehingga tak mungkin ada yang bisa menebak apa yang ditanyakan dalam wawancara. Tibalah gilirannya, dia masuk dan berdiri di hadapan pewawancara dengan agak gemetar dan pesimis. Sesampainya di depan meja, pewawancara langsung mengambil sertifikat dan tanpa bertanya langsung berkata, "Kapan Anda bisa mulai bekerja?" Dia terkejut dan berpikir, apakah ini pertanyaan jebakan atau tanda bahwa telah diterima untuk bekerja di situ? Dia bingung. "Apa yang Anda pikirkan?" tanya sang bos lalu melanjutkan, "Kami tidak mengajukan pertanyaan kepada siapapun di sini. Sebab hanya dengan mengajukan beberapa pertanyaan kami tak akan dapat menilai siapapun. Tes kami adalah untuk menilai sikap orang tersebut. Kami melakukan tes tertentu berdasarkan sikap para calon. Kami mengamati setiap orang melalui CCTV. Apa saja yang dilakukannya ketika melihat gerendal di pintu, selang air yang mengalir, keset selamat datang, kipas atau lampu yang tak perlu. Anda satu-satunya yang melakukan. Itu sebabnya kami memutuskan untuk memilih Anda." Hatinya terharu. Dia ingat ayahnya. Dia yang selalu merasa jengkel terhadap disiplin dan omelan ibu dan ayahnya. Kini dia menyadari bahwa justru omelan dan disiplin yang ditanamkan orang tuanya yang membuatnya diterima pada perusahaan yang diinginkannya. Kekesalan dan kemarahannya pada ayahnya seketika sirna. Hanya Anda satu-satunya yang melakukan apa yang kami harapkan dari seorang manajer, maka kami putuskan menerima Anda bekerja di sini.
"Ayah, maafkan anakmu," bisiknya dalam hati penuh rasa haru dan bersyukur. Dia akan minta maaf kepada ayahnya. Dia akan ajak ayahnya melihat tempat kerjanya. Dia pulang ke rumah dengan bahagia. Apapun yang orang tua katakan pada anaknya adalah demi kebaikan anak-anak itu sendiri untuk menyiapkan masa depan yang baik. Batu karang tak akan menjadi patung yang indah bernilai tinggi jika tak dapat menahan rasa sakit saat pahat bekerja memotongnya. Untuk menjadi pribadi yang indah, kita perlu menerima dan mematuhi nasihat yang baik. Kebiasaan baik akan muncul dari perilaku buruk yang dipahat dan dibuang dari diri kita. Ibu menggendong anak di pinggangnya untuk memeluk, memberi makan, dan membuatnya tidur. Tetapi ayah mengangkat anak dan mendudukkan di pundaknya untuk membuatnya melihat dunia yang tidak bisa dilihat anaknya. Ayah dan ibu adalah pahlawan yang kasih sayangnya layak untuk dikenang, layaknya guru yang mendampingi anak sepanjang kehidupan. Perlakukanlah orang tua sebaik-baiknya, agar jadi contoh dan bimbingan dari generasi ke generasi yang menerima estafet kehidupan. Cinta itu indah, tidak menyebabkan kerusakan emosional dalam diri kita. Cinta itu gratis. Cinta adalah kebebasan. Cinta itu indah ketika kita bangun pagi dan kita merasa bebas untuk melakukan peran-peran kita dengan keberanian dan tekad. Cinta membantu kita menerobos dengan segala keberanian untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Cinta kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. 1 Korintus bab 13 ayat 4. Semoga hari ini kita semua diberkati dan terus menghayati cinta sejati dari orang tua kita. Kita teruskan turun-temurun di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan Maha Cinta memberkati kita. Terima kasih.